Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Nah, video kali ini menjawab ya sesi jawab request dari subscriber channel ini ya. Nah, ini pertanyaan atau request dari Wak Sepat ya, Bang, tolong bahas saham keren lagi ya. Saya masih nyangkut sini, please analisanya untuk kedepannya masih ada harapan enggak. Oke, kita akan coba bahas ya. Untuk kedepannya ya kita bisanya cuma ngasih data aja teman ya. Nanti lihat aja. Semoga lebih membaik ya. Oke, sebelum pembahasan utama seperti biasa ya, ini disclaimer dulu bahwa di sini ya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, saham keren ya, kita akan coba lihat dulu untuk profil kompaninya ya, biar kita tahu ya. Kren atau Kresna Geraha Investama ini didirikan tahun 1099 teman ya. Ini sudah lama. Ini core bisnisnya lumayan banyak ya. Dia ada enterprise solution juga, advertising, data juga. Dia masuk ke supply chain, transportasi, and logistik juga ya. Terus IoT, terus AI juga ya, dan media, keuangan. Nah, lumayan banyak ya sebenarnya. Nah, sebenarnya ini ya untuk anak usahanya tuh lumayan premium harganya. Cuma ini induknya kok malah turunnya. Nah, kita lihat ya untuk shareholdernya ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Sesi ini ya, saham di publiknya tuh sudah enggak terlalu tinggi guys ya, ini udah enggak ideal ya, karena sudah 71% ya. Tapi saya belum ngecek ya apakah ini bener real individu ataupun ada yang nomen ya. Tapi kalau kita dari sini terdata publik sudah 70%, jadi sudah di atas ini ya, sudah ngelewatin angka idealnya. Kalau di 40 masih ya, kalau 50 ke atas sudah warning ya. Saya tidak suka itu. Kenapa terlalu berat ya? Karena kalau banyak retailnya terlalu berat. Terus untuk pengendalinya ini Kresna sekitar 14%, berikutnya ada asuransi Kresna 13%, berikutnya treasury-nya 0,01% ya. Terus untuk shareholder-nya ini Februari malah nambah teman ya. Nambah, terus di Januari kemarin kurang. Nah, Maret ini belum keluar sahnya ya datanya. EPO-nya dulu di 215, ini 2002, sudah lama banget EPO-nya ya. Oke, sekelas ya untuk profil kompaninya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat ada enggak ini kita tanggal naiknya ya. Kita lihat seasonality-nya ya, atau probabilitas kenaikan di bulan tertentu ya. Kalau kita lihat memang flat ya teman-teman ya, nggak ada yang ideal sama sekali memang sini ya. Nah, masih 50 aja bulan Juli, Juni ya. Oke, seasonality kita kurang data ya, tidak membantu ya untuk ini. Nah, kita lihat ke laporan keuangan. Nah, sebenarnya ini waktu kuartal 2 ya itu sebenarnya udah bagus teman-teman ya. Ayo. Kuartal 3 ya, kuartal 3 ini kuartal berapa ya? Ini kuartal 2 ya. Kuartal 2 itu sebenarnya udah bagus ya. Dia minusnya tuh kalau kita bandingkan secara year terus berkurang lah ya. Jadi sebelumnya 32 ya, ini kuartal 32 ya minnya 32 miliar turun ke 851 juta. Sebenarnya udah bagus ya. Sayangnya dia nggak mau mempertahankan ya. Malah di kuartal kedua malah naik ya. Kuartal selanjutnya dia naik jadi 2 miliar. Nah, ini yang signifikan tuh kenaikan waktu di kuartal 4-nya, ini signifikan banget ya ini. Ini dia naiknya full ya. Nah, kerugiannya jadi naik 56 ya. Tapi kita lihat dulu asetnya seperti apa ya. Nah, kita lihat dari atas dulu ya. Kita baca laporan keuangan dari atas dulu. Kalau kita lihat asetnya ini sekitar 2,8. Nah, ini sebenarnya turun ya. Kalau kita lihat dari kuartal 1 ke 4 tuh turun ya, dari 3T turun jadi 28. Nah, kalau kita historis kali ini ya laporan keuangannya. Ini dengan aset sekitar 2,8 teman ya. Kalau kita bandingkan secara year to year ini turun ya sekitar berapa nih? Sekitar ini ya 300-an ya, 300 miliaran ya. Penurunan dari segi asetnya ya. Terus untuk liabilitasnya ini 628 miliar ya, sebenarnya masih ideal ya. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan asetnya ya sekitar 40% ya. Jadi masih di range ideal ya.
Terus untuk ekuitasnya ini masih sekitar 2,2, jadi cukup masih ini ya, masih lumayan tinggi ya, 2,2. Dan kalau kita bandingkan secara year to year ini turun ya sekitar 200 miliaran ya penurunan dari sisi ekuitasnya. Nah ini yang untuk laba usaha ini sama ya, stuck ya, kalau bandingkan secara year to year stuck ya, nggak ada kenaikan, ada penurunan dikit ya sekitar 200 miliar penurunan, tapi bebannya juga naik tinggi dari 12 ya, masih di 12-an triliun ya penurunannya. Nah kita lihat ya untuk laba bersihnya ini, nah ini yang menjadi bengkak ya, bengkaknya ini sekitar 56, tapi kalau kita bandingkan secara year to year ya dari 2021 ini memang turun teman ya, secara year to year memang turun, cuma kalau kita bandingkan secara per kuartal ini naik ya. Tapi kita lihat aja ya nanti di kuartal 1 2003 ya, semoga turun. Kalau di sini kalau kita bandingkan secara year to year memang sudah turun teman ya, tinggal kita lihat aja nanti di 2003 ya, karena kuartal satunya belum keluar. Nah, ini kalau kita lihat ini ada penurunan cukup signifikan ya, kalau kita bandingkan secara year to year. Ini 21 kan 2002, ini tahunannya ya, ini dulu minusnya tuh 322 ya, 322 miliar, sekarang turun jadi 56, jadi ada penurunan sekitar ini ya, berapa persen ya, sekitar 5 ya, 5%-an lah ya, ini 5 kalinya ya, berarti 500% penurunan kerugian ya, walaupun ini belum ini ya, belum cuan ya, karena masih rugi sekitar 56 miliar ya. Nah, tinggal kita tunggu lihat ya di kuartal ke 1 2003 nanti seperti apa ya. Nanti untuk detail terbanyak nih kita lihat ya, di sini yang paling boros tuh kita cek di atas nih. Sebenarnya sudah ada penurunan semua teman ya. Ini katanya. Ini beban keuangan cukup banyak ya. Nah itu ya. Jadi secara year to year sudah ada penurunan ya, ada perbaikan kinerja ya. Tinggal kita lihat lagi mungkin di 2003 ya, baru mungkin dia sudah positif ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, historical seperti itu. Jadi untuk harapannya ya ditunggu dulu, semoga ada perbaikan kinerja. Memang saat ini lagi sulit teman ya, lagi sulit. Dan ini kalau saya cek tadi memang kerugian dari anak usahanya ya. Ini ya, laba rugi pemilik kita Indo, rugi tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan ya, laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Nah, terus kita lihat ya untuk cash flow-nya seperti apa ya. Nah, untuk cash flow-nya ya ini masih positif teman ya. Jadi dia dari cash flow operasionalnya masih positif ya, walaupun memang turun ya secara per year to year turun dari sebelumnya 209 miliar turun ke 36 ya, tapi masih positif ya, jadi belum sampai minus ya. Nah, dari sisi laporan keuangan seperti itu ya, memang ada perbaikan kinerja ya dari sisi pendapatannya, walaupun masih rugi ya. Nah, kita bandingkan secara year to year ya, dari 300 ya, ruginya 300 di tahun lalu, sekarang sudah turun jadi 56 ya, kan sudah ada perbaikan kinerja ya, walaupun masih rugi ya. Nah, terus secara keuangan seperti itu. Terus kedepannya gimana ya, tinggal nunggu dulu teman ya, misalnya nunggu. Kenapa ya, karena emiten yang sudah rugi ini biasanya nunggu ya, nunggu sampai ada perbaikan kinerja dan potensi turnaround ya. Biasanya kalau sudah ada perbaikan kinerja, potensi turnaround kayak MDLN itu juga sama ya, perbaikan kinerja, setelah itu turnaround, walaupun nanti akan ada TP ya dari para market maker ya, yang penting harganya gerak dulu. Nah, kita lihat untuk chartnya ya, saat ini harga masih di 50, harga 50. Terus ini memang ini ya, dulu tuh sebenarnya ini menarik ya untuk scalpingannya dulu, bahkan naiknya juga upset dulu ya. Ini kita lihat, ini pernah naik upset ya, bahkan tinggi ya sampai di 2012
21 tinggi, terus dia turun waktu Covid ya, setelah itu naik lagi, terus turun lagi. Nah, posisi ini tuh banyak banget ya. Pemain waktu di sini juga rame ya untuk scalping. Nah, sini tuh sudah turun harga sini teman ya, harga ke sini. Nah, semoga nanti di 2001 dia positif ya. Nah, kalau kita lihat 52 ya, itu 300 miliar ya, itu jadi 52, artinya dia kan sudah kepangkas ya, sekitar 500% ya, min 500% ya kerugiannya di kepangkas. Artinya kalau setahun bisa ngepangkas seperti itu, kemungkinan di tahun ini harusnya sudah positif ya, harusnya ya guys ya, secara hitung-hitungan seperti itu. Cuma kita nggak tahu ya seperti apa nanti. Nah, dan saya nggak punya barang sini, saya nggak nyaranin juga. Kenapa? Karena memang secara fundamental masih rugi teman ya. Potensi turunannya ya masih nunggu, karena belum kelihatan ya, kelihatan dalam arti belum begitu tipis. Misalnya kayak kemarin ya, di kuartal 1 ini dari ruginya kan sudah mulai tipis sebenarnya ya. Ya dari 32 turun ke sini ya. Maksudnya tahun lalu kan 300 turun ke sini kan sudah lumayan ya. Tapi kini di kuartal 2 malah bengkak lagi guys. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini kan kelihatan tipis ya. Kalau tipis ini biasanya saya lihat flow-nya di sini udah ada yang masuk belum. Ini kalau saya cek selama sebulan ini belum ada yang masuk ya teman ya. Belum ada yang masuk juga, tidak ada nego-nego juga ya. Nah, selama 2 bulan ini juga belum kelihatan. Cuma sini kok ada BK masuk ya. Tapi nggak signifikan juga, cuma sekitar 34 DP ini ya. Ini kalau kita tarik dari Januari, nah ini sudah kelihatan ya. Kalau kita tarik dari Januari memang ada flow masuk ya, 500 juta ini dari NI, broker NI. Nah, ini dari awal Januari sama saya ini udah 500 juta. Cuma ini ya, nggak tahu ke depan apakah gerak. Saya rasa akan gerak teman-teman ya, cuma nggak tahu kapannya. Pasti akan gerak ya. Kenapa kayak gini ya? Ini sideway ya, sideway di support terkuatnya 50, setelah itu gerak. Nah, biasanya gerak, setelah itu akan turun lagi ya. Turun kalau dia nggak nyampe 50 biasanya ada potensi ke atas gini biasanya. Cuma kalau dia setelah gerak turun nggak nyentuh 50 biasanya akan tidur lagi guys. Nah, apalagi seperti itu ya untuk rangkumannya. Secara fundamental memang MT ini masih mengalami kerugian, walaupun setelah year to year sudah kelihatan ya perbaikan kinerjanya, walau masih rugi guys ya. Terus secara seasonality belum nggak bantu banget ya datanya, karena memang lama tidur ya, jadi kelihatan flat aja ya. Terus dari technical MT ini masih di support terkuatnya 50, jadi nggak bisa kemana-mana juga ya, dan harapannya nggak ada listing aja ya MT ini ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya, Pak Iwa Sepat barangkali bisa membantu untuk data kedepannya ya, dan ditunggu aja ya. Kenapa? Karena kan harga sudah di 50 ya, mau dijual kemanapun ya di 50, nggak bisa turun lagi. Bisanya nunggu. Kenapa? Kalau nunggu ada potensi naik ya, seperti itu. Kalau Bapak jual di 50 ya udah kan harganya nggak kemana-mana. Cuma kalau tunggu ada potensi naik ya, kenaik ya, ada potensi minimal berkurang lah kerugiannya ya. Tinggal urusan ke Bapak sendiri ya. Nah, menurut saya seperti itu. Ke depan ya sebenarnya dari bisnisnya tuh cukup menarik ya, kalau kita lihat kalau bisnisnya menarik. Cuma memang tahun ini memang agak sulit ya, apalagi dia main banyak digitalan juga ya. Nah, jadi agak terpengaruh juga di situ. Nah, oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau teman-teman ada request atau pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy Joan and happy investor. Bye bye.